91 FM, Skylight Radio. Shalom bagi seluruh sahabat Skylight dimanapun Anda berada. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Tommy dari studio kami lantai 2 Grand School Building. Kita akan masuk di program spesial pada jam 8 malam hari ini, yaitu Blessing the Spirit. Dan puji Tuhan, seperti biasa di hari Sabtu ada hambanya ini yang saya tunggu-tunggu ini, Bapak Gembala Mefril Suwo, Master Teologi dari Gereja GPDI di Sindulang. Shalom Pak. Shalom, selamat malam. Nah, puji Tuhan ya, kita ketemu lagi. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar topik apa? Kita akan belajar masih dari topik kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Unlimited power Power of God. Puji Tuhan, siapkan Alkitab Anda. Kita akan belajar bersama tekuni firman Tuhan untuk mendapatkan faedah terbaik. Baiklah, mohon dipimpin doa terlebih dahulu Pak. Dipersilakan. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Dan hari ini tentunya saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam pertolongan daripada Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kita akan memulai acara Blessing in the Spirit, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Penjagaan pemeliharaan tangan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Kami bersyukur karenanya, kami berterima kasih. Dan saat malam hari ini kami ada di acara Blessing in the Spirit. Sebelum kami memulai, Engkau yang tolong, Engkau yang urapi, Engkau memberkati kami, baik kami yang ada di studio maupun sahabat-sahabat Skylight di mana-mana tempat. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, yang lemah boleh dikuatkan, sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Mengucap syukur, dan kami akan buka acara ini dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini masih sama kita dengan yang minggu lalu. Kita bicara tentang kuasa yang tidak terbatas. Dan kuasa yang tidak terbatas itu boleh dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang memiliki standar dan kriteria ketaatan seperti yang di dalam Alkitab. Dan malam hari ini mari kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mari kita akan melihat ayat yang ke-22. Saya akan baca buat saudara. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-24, saya dan saudara akan menemukan satu cerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Kalau minggu yang lalu saya bicara tentang mujizat Tuhan, apa yang ada di genggaman tangan janda di Sarfat tidak habis. Nah, malam hari ini kita melihat dalam ayat yang ke-22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Mujizat yang kedua yang dialami oleh janda di Sarfat adalah di mana ketika anak sematawayang, anak kesayangannya, mengalami yang namanya kematian. Setelah mereka menghadapi mujizat yang pertama ketika apa yang di dalam genggamannya tidak pernah habis, maka saya dan saudara akan menemukan pada ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24 satu keadaan di mana janda ini anaknya mengalami kematian. Karena anaknya mengalami kematian, maka janda di Sarfat ini pada saat ayat yang ke-20, 21 menjelaskan Elia ada di sana, dan Elia melihat keadaan itu begitu menggerakkan hatinya. Sehingga Elia dalam ayat yang ke-22 tadi mengambil anak itu, membawanya, ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat yang ke-22, Elia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menghidupkan anak dari janda di Sarfat ini. Elia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab permohonannya. Elia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab apa yang dia naikkan, dia minta kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-22 menjelaskan kepada kita, Tuhan
mendengarkan permintaan Elia. Bayangkan saudara, kalau saya dan saudara akan melihat dalam terjemahan yang lain dalam kitab Yakobus pasal 5, saya dan saudara akan menemukan bahwa Elia dengan saya dan saudara itu tidak ada beda. Sama halnya manusia, produk asalnya sama dari tanah. Kita juga dan Elia juga masih daging yang sama. Dia masih makan, dia masih minum, masih sama seperti kita manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan malam hari ini, apa alasan Tuhan mendengar doa Elia? Kenapa Tuhan mau menuruti keinginan dan doa dari Elia? Apa yang spesial dari Elia sehingga ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan dengar. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan merealisasikan. Ketika dia mengemukakan apa yang menjadi persoalan hidupnya, didengar oleh Tuhan. Karena kalau saya dan saudara membaca dari bahasa Ibrani, kata berdoa menggunakan kata paulal, yang berarti memohon, mengharapkan supaya apa yang didoakan itu terrealisasi. Dia berharap supaya apa yang dipohonkan terrealisasi, dan dia berdoa kepada Tuhan yang sama seperti ketika dia melakukan mujizat. Dia berdoa kepada Tuhan yang sama ketika saya dan saudara melihat dia ada di tepi sungai Kerit. Dia memiliki Tuhan yang sama, dia berdoa kepada Tuhan yang sama ketika Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa Tuhan berkemurahan atas hidupnya dan lain-lain sebagainya. Elia menyembah Tuhan yang sama seperti yang kita sembah. Tetapi yang menjadi spesial dari Elia malam hari ini, kita akan melihat dalam kitab 1 Raja-Raja ini. Sama-sama berdoa, sama-sama manusia biasa, sama-sama penuh dengan kelemahan, sama-sama menyembah Tuhan yang sama, sama-sama menyembah Allah yang sama. Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Allah yang disembah Elia sama dengan Allah yang kita sembah malam hari ini. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa? Atau apa alasan Tuhan mendengar doa Elia? Kenapa Tuhan mau menuruti keinginan Elia? Padahal ini keinginan yang agak sedikit susah untuk direalisasikan. Membangkitkan orang mati, mengembalikan nyawa. Artinya begini saudara, saya ingin menggambarkan kepada saudara bahwa permintaan Elia ini adalah bukan permintaan yang biasa-biasa. Permintaan ini adalah bukan permintaan yang sederhana. Tetapi saya menganggap bahwa untuk membangkitkan orang mati adalah permintaan yang luar biasa. Bukan gampang-gampang, sesuatu yang sukar. Tetapi perhatikan baik, yang sukar menjadi kenyataan dan terrealisasi ketika mereka atau Elia memanggil nama Tuhan. Artinya Tuhan menjawab doa Elia. Nah, di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama beberapa alasan kenapa Elia begitu diperhatikan Tuhan. Ketika dia berdoa untuk janda di Sarfat yang pertama supaya minyak dan tepung itu tidak habis, itu terrealisasi. Hal yang kedua, ketika dia meminta supaya Tuhan merealisasikan yang namanya keajaiban Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin. Ini tidak mungkin mau melakukan berdoa dan meminta membangkitkan orang mati adalah merupakan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Tetapi percayalah, 1 Raja-Raja pasal 17 menjelaskan apa yang diminta Elia terrealisasi, dan itu menjadi kenyataan dicatatkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-22. Ada beberapa hal yang saya coba melihat kenapa permintaan yang sukar sekalipun oleh Elia terrealisasi, terlaksana. Di mata kita sebagai orang yang percaya ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau di mata orang lain, Elia mampu mengadakan satu keajaiban yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, yuk kita melihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Alasan yang pertama ketika saya coba membaca ayat pasal 17, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan,
Dalam ayat yang pasal 17 ayat yang pertama masih ada hubungannya dengan yang kita baca dalam ayat yang ke-22 bahwa Elia memproklamirkan, membuktikan dan memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa dia yang pertama adalah pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Kata kulayani dalam ayat yang pertama menunjukkan bahwa Elia adalah seorang yang melayani Tuhan. Poin yang pertama, kenapa doa Elia didengar? Kenapa permintaan Elia didengar? Kenapa permohonan Elia didengar? Karena ternyata pada pasal yang 17 ayat yang pertama menjelaskan bahwa Elia melayani Tuhan. Apa yang dimaksud dengan melayani Tuhan? Dalam bahasa asli atau dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan kata ebed atau ehbed. Dalam Yunani hupretes. Orang yang secara umum, orang yang memposisikan dirinya untuk orang lain sukses. Orang yang memposisikan dirinya untuk supaya orang lain mengalami keajaiban Tuhan. Orang yang memposisikan dirinya supaya orang mengenal Tuhan. Orang yang memposisikan dirinya, tetangganya yang nggak tahu Tuhan jadi tahu Tuhan. Orang yang memposisikan dirinya, orang yang tidak tahu ibadah akhirnya jadi tahu ibadah. Orang yang memposisikan dirinya, mereka yang tidak mengenal Yesus Juru Selamat, taat Tuhan di atas segala Tuhan, dia memberitahukan dan akhirnya orang itu mengenal nama itu. Artinya dalam bahasa Ibrani secara umum menuliskan bahwa Elia kenapa didengar Tuhan doanya? Karena Elia memposisikan dirinya untuk sukses orang lain. Biar dia susah, biar dia diperhadapkan dengan kekeringan, biar dia diperhadapkan dengan kesusahan, tetapi dia rela melakukan itu. Supaya apa? Supaya bangsa Israel mengalami kasih karunia Tuhan. Artinya secara umum, secara letterlek, orang yang memposisikan dirinya untuk sukses orang lain, dialah orang yang melayani Tuhan. Dalam bahasa ehbed, artinya begini saudara, pada posisi hidup ini mari kita terlibat sekecil apapun itu dalam melayani Tuhan. Seperti yang lalu-lalu saya katakan, dalam melayani Tuhan itu ada dua hal: melayani Tuhan secara pribadi dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan secara pribadi, contohnya kita berdoa, kita baca firman, kita menyembah secara pribadi di rumah. Pagi-pagi hari kita bangun mesbah, malam-malam hari kita bangun mesbah, dan kita baca firman, meneliti dan segala macam secara pribadi. Melayani pekerjaan Tuhan, kita terlibat sekecil apapun itu dalam pelayanan. Penginjilan-kah itu? Pengembalaan-kah itu? Dan lain-lain sebagainya. Terlibat dalam hal itu. Elia, ayat yang pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 memberitahukan kepada kita bahwa Elia memposisikan hidupnya terlibat untuk suksesnya bangsa Israel. Kalau saya dan saudara memposisikan diri hidup ini terlibat untuk orang lain sukses, orang lain boleh kenal Tuhan, orang lain boleh beribadah, orang lain boleh tahu dan lain-lain sebagainya. Artinya kita berdampak. Kalau dalam bahasa terbuka dalam kitab yang lain, kita menjadi surat-suratan yang terbuka. Kita memberkati orang lain. Orang lain terberkati karena kita. Ketika kita ada pada posisi itu, percaya apa yang kau sementara naikkan kepada Tuhan, satu waktu dalam kehendak Tuhan, dalam waktu Tuhan, semuanya terrealisasi bagi kita. Contoh dalam Alkitab, kalau saudara pernah mendengar dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11, ada satu keluarga, ada satu pribadi yang namanya Obed Edom. Obed Edom 3 bulan lamanya tabut Tuhan ada dalam hidupnya, ada dalam keluarganya, ada di rumah tangganya, ada di rumahnya, kata firman Allah. 3 bulan lamanya Obed Edom diberkati secara luar biasa.
Apa yang dia pegang diberkati, apa yang dia kerjakan dia diberkati, apa yang dia usahakan diberkati. Sehingga karena dia diberkati begitu luar biasa, orang menyampaikan kepada raja bahwa Raja Obed-Edom diberkati karena ada tabut Allah dalam rumahnya. Terkenal berkatnya, terkenal hidupnya begitu dipakai Tuhan, begitu diberkati. Coba kita cek, sebenarnya ada satu keluarga, ada satu pribadi yang di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, saya dan saudara akan menemukan ada satu keluarga yang ada tabut Allah lamanya 20 tahun. Namanya Abinadab. Di rumah Abinadab, tabut Allah itu 20 tahun. Tetapi kalau saya dan saudara menyelidiki dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 1 dan 2, 20 tahun lamanya tabut Allah ada di rumah Abinadab. Firman Allah katakan Abinadab tidak terkenal dengan dia diberkati Tuhan. Abinadab tidak dikenal dia diberkati Tuhan secara limpah. Keluarganya diberkati, usahanya, anak-anak diberkati. Padahal 20 tahun. Bahkan dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua dan seterusnya, orang Israel ketika tabut Allah ada di rumah Abinadab, orang Israel mengeluh. Kenapa? Karena susah yang mereka alami. Perbandingannya, kenapa Obed-Edom 3 bulan lamanya dia diberkati, Abinadab 20 tahun tidak diberkati? Kenapa cuma 3 bulan lamanya Obed-Edom, anak-anaknya, seluruh apa yang dia pegang, apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan, semuanya diberkati? Kenapa Abinadab 20 tahun tidak diberkati? Saya dan saudara akan menemukan jawabannya dalam kitab 1 Tawarik pasal 26 ayat yang keempat. Disinilah perbedaannya. Yang pertama, Obed-Edom 3 bulan lamanya diberkati Tuhan secara limpah hidupnya, dibandingkan dengan Abinadab 20 tahun tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang pertama dicatatkan dalam kitab 1 Tawarik pasal 26 ayat yang keempat, Obed-Edom terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Mungkin engkau menjadi Kristen 20 tahun. Mungkin engkau menjadi Kristen 30 tahun. Mungkin engkau menjadi Kristen 35 tahun dan lain-lain sebagainya. Tetapi mungkin tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Mari kita cek. Abinadab dan Obed-Edom. Obed-Edom 3 bulan lamanya. Kalau mau berbicara karena mereka diberkati karena ada tabut Allah, dua-dua ada tabut Allah. Bahkan jangka waktunya Abinadab lebih lama. Tapi Abinadab tidak diberkati, Obed-Edom diberkati. Kenapa? 1 Tawarik pasal 26 ayat yang keempat menjelaskan. Karena Obed-Edom terlibat dalam melayani Tuhan. Untuk engkau mengalami keberkatan Tuhan secara dahsyat, untuk engkau mengalami doamu dijawab seperti layaknya Elia, posisikan hidupmu terlibat sekecil apapun itu dalam melayani. Melayani Tuhan secara pribadi, melayani Tuhan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Berapa banyak dari saya dan saudara tidak dilihat dari batas umur, tidak dilihat dari berapa lama ketika engkau mengiring Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah ketika hati ini, hidup ini, mau kita mempersembahkannya untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Orang lain diberkati karena kita, karena sikap kita, karena perilaku kita, karena hidup kita, karena apa yang kita kerjakan. Bukan karena apa yang saya punyai, bukan saudara. Tetapi karena apa yang dari hati ini timbul ketika Anda terlibat dalam melayani Tuhan. Sekecil apapun itu, firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti merealisasikan janji-janjinya bagi kita. Yang pertama, ketika Anda terlibat dalam melayani Tuhan. Yang pertama, kenapa doanya dijawab Tuhan padahal doanya begitu susah untuk dia realisasikan? Tidak mungkin bagi manusia. Yang pertama, karena Elia terlibat dalam melayani Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, kita lanjut supaya saya dan saudara boleh mengalami janji-janji Bapa dalam hidup ini. 19 dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Mari kita akan melihat ayat yang ke-14. Ayat 14 saya akan baca kepada saudara. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut
nyawaku. Yang kedua, kenapa Elia doanya dijawab padahal sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sulit dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kata firman Allah dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-14, dia bekerja segiat-giatnya. Elia bukan tipe orang yang pangku tangan. Elia bukan tipe orang yang suruh saja. Tapi Elia bekerja segiat-giatnya. Elia tidak pangku tangan, dia tidak duduk di rumah, tetapi Elia terlibat dalam pelayanan Tuhan. Segiat-giatnya dia bekerja. Apa yang dia tanggung jawab dia kerjakan segiat-giatnya, kata firman Allah, sehingga walaupun teman-temannya sudah dibantai, walaupun keadaan mencekam, tinggal dia sendiri, tetapi kesendiriannya tidak membatasi dia untuk segiat-giatnya melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, mengimplementasikan apa yang dia punyai, mengimplementasikan apa yang maksud dan tujuan dalam hidupnya. Dia tidak malas, tapi dia bekerja segiat-giatnya. Mari kita melihat satu referensi ayat. Satu referensi ayat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15. Mari saya akan baca ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan kata firman Tuhan, giatlah selalu Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara kekasih dalam Tuhan, jerih payah kita ketika kita giat dengan Tuhan, ketika kita bekerja, kita melakukan apapun, kalau kita melakukannya itu di dalam Tuhan, kata firman Allah, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ada hasilnya, pasti ada berkatnya bagi kita, pasti ada jalan keluar, pasti ada hal-hal yang ajaib kita akan alami, pasti ada hal-hal yang luar biasa kita akan alami. Ketika apa? Ketika kita giat, kata firman Tuhan. Ketika kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, kata firman Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau keluar pagi, pulang malam dalam pekerjaan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Engkau bekerja, meneteskan air mata, peluh keluar dari tubuhmu, tidak henti-henti karena pekerjaan. Katakan jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika engkau bangun pagi-pagi, duduk lipatkan lututmu berdoa, doamu tidak sia-sia. Ketika engkau sebelum melangkah keluar rumah dan engkau berdoa buat anakmu, buat usahamu, buat pekerjaanmu, buat rumah tanggamu, buat apa yang engkau sementara kerjakan, sepertinya tidak ada hasil. Tapi dengar baik firman Allah malam hari ini, apa yang Anda lakukan di dalam Tuhan, kata firman Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Asalkan kita giat, bukan malas, bukan berdiam diri. Kalau engkau berdiam diri dan engkau klaim janji Tuhan terjadi dalam hidupmu, maaf, Tuhan merealisasikan apa yang menjadi janji Bapa dalam hidup ini ketika kita giat bekerja, kata firman Tuhan. Bukan malas dalam hal ini, tapi giat bekerja dalam melayani Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga, kenapa Elia didengar doanya, kenapa Elia didengar permohonannya. 1 Raja-Raja, kembali ke kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mari kita akan melihat ayat yang ke 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang kelima. Saya akan baca buat saudara. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan.
Ia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, kata firman Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir saya akan akhiri dengan ini, bahwa kenapa Elia doanya dijawab oleh Tuhan, kenapa permohonannya yang termasuk sukar didengar oleh Tuhan. Yang ketiga, kata firman Tuhan seperti ini dalam ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Yang ketiga, Elia melakukan tepat seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Elia mengerjakan firman Tuhan, perintah Tuhan, tepat seperti apa yang difirmankan. Dia tidak setengah-setengah. Dia dengan sepenuh hati melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia bukan hanya setengah-setengah melakukan firman, tetapi tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Dia tidak bantah, dia tidak malas, dan dia melakukannya tepat seperti firman Tuhan. Karena ada banyak orang yang ingin melakukan firman tapi setengah-setengah. Ada banyak orang yang melakukan firman Tuhan, yang penting melakukan saja, tidak sepenuh hati. Artinya tidak sesuai spek yang Tuhan mau. Elia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Untuk engkau mengalami doamu dijawab oleh Tuhan, jangan tawar-tawar dengan firman. Jangan pakai kekuatan kita, pakai otak kita, pakai cara kita memandang. Tapi mari kita memandang dalam hal melakukan firman pakai cara dan pandangan Tuhan, bukan pandangan kita. Contohnya seperti ini. Kalau Alkitab bilang beri, mari kita beri. Jangan ada imbalan yang lain, jangan ada anggapan-anggapan yang lain. Kalau Alkitab bilang beribadah, mari kita beribadah. Kalau Alkitab bilang takut Tuhan, mari kita takut Tuhan. Kalau Alkitab bilang bawa perpuluhan, mari kita bawa perpuluhan. Kalau Alkitab bilang mari kita setia, mari kita setia. Jangan kita tawar-tawar. Jangan yang hanya di depan istri saja kita setia, tapi di belakangnya kita tidak setia. Di depan bos saja kita setia, tapi di belakang bos kita tidak setia. Firman Allah memberitahukan kepada kita untuk engkau mengalami janji Bapa dalam hidupmu, terrealisasinya berkat Tuhan dalam hidupmu. Firman Allah memberitahukan kepada kita, mari kita seturut firman Allah. Sesuai dengan kebenaran firman. Sesuai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau supaya terrealisasi bagi kita. Nah, dalam hal ini Elia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang seperti kita mau, bukan apa yang seperti tetangga kita mau, bukan apa yang seperti daging ini mau, tetapi seturut dengan kehendak daripada Tuhan yang namanya firman Tuhan. Sehingga ketika engkau berdoa, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong usahaku, Tuhan tolong pekerjaanku, Tuhan tolong, Tuhan akan merealisasikannya bagi kita. Tapi bagaimana Tuhan akan merealisasikan bagi kita ketika Dia sampaikan firman kepada kita, kita tolak, kita diskon dan lain-lain sebagainya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, kehendak Tuhan bagi kita di mana kita supaya melakukan kebenaran firman, sehingga firman itu berkuasa memberkati hidup ini. Firman itu berkuasa untuk memberikan solusi kepada kita, dan firman Tuhan itu akan menuntun langkah demi langkah kita supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya jerat, kita tidak terjebak dengan yang namanya kegelapan yang sementara melanda dunia hari-hari ini. Sebabnya Allah menuntut kepada kita untuk melakukan firman tepat. Bukan diskon, bukan ditawar, bukan yang lain-lain. Tepat, sesuai. Tidak bengkok dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam keadaan ini saya akan tutup dengan Yakobus pasal 5 ayat 17. Karena kalau saya dan saudara melihat kebenaran firman dalam kitab 1 Raja-Raja ini, maka saya dan saudara akan melihat janji-janji Bapa terjadi dalam hidup ini. Walaupun sepertinya saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan permasalahan kehidupan, tapi percaya dan yakinlah bahwa kalau Tuhan berkehendak kepada kita untuk kita diberkati, pasti diberkati. Jika Tuhan berkehendak kepada kita supaya saya dan saudara mengalami janji Bapa, pasti saya dan saudara akan mengalami janji Bapa. Tapi bagaimana janji Bapa akan terrealisasi bagi kita kalau saya dan saudara
dalam hal melakukan firman Tuhan. Kalau boleh diskon 10%, diskon 5%, diskon 30%, dan diskon 50% dari kebenaran firman. Padahal Tuhan mau seutuhnya kita lakukan firman. Yang bertobat cuma mata, mulut tidak bertobat. Padahal Tuhan bilang seluruh tubuh ini bertobat, persembahkan kepada Tuhan. Yang kita persembahkan kepada Tuhan hanya hari Minggu tubuh ini. Kalau hari-hari, setiap hari, mana kita hanya persembahkan hidup ini kepada uang dan lain sebagainya. Firman Allah katakan, mari kita lakukan seturut kehendak Tuhan. Yakobus pasal yang kelima, saya akan baca, saya akan akhiri dengan ini. Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dengar baik kebenaran firman Tuhan. Tidak ada beda antara kita dengan Elia. Saya dan saudara dengan Elia sama-sama manusia. Tapi yang membedakannya adalah tadi 3 hal. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau saya dan saudara melakukan hal itu, pasti saya dan saudara akan mengalami keajaiban Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang kelima 17 menjelaskan sama kita dengan Elia. Tapi coba kita lihat baik-baik. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Jangan setengah-setengah. Berdoalah kepada Tuhan. Hari-hari ini kesungguh-sungguhan kita dalam hal firman, dalam hal berdoa, dalam hal apapun sementara diuji ketika COVID ini datang. Tapi mari kita sungguh-sungguh berdoa. Artinya dalam kondisi apapun kita tetap berdoa. Dalam posisi apapun kita hari-hari ini, mau dia ada masalah, dia ada persoalan, apapun itu, mari hal itu kita tetap lakukan. Berdoa, dan berdoalah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, yakin dan percaya apa yang kita kerjakan, apa yang sementara kita naikkan kepada Tuhan, maka terrealisasi janji-janji Bapa dalam hidup ini. Ketika Elia melakukan yang pertama, memposisikan dirinya untuk sukses orang lain. Yang kedua, kata firman Allah, dia terlibat dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, dia giat dalam melayani Tuhan. Dan yang keempat, sungguh-sungguh berdoa. Percaya semua yang kita doakan, yang kita naikkan, yang kita harapkan terjadi, terrealisasi bagi kita semua. Haleluya. Diberkatilah kita, sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Mungkin Anda ada sementara pada keadaan seperti janda di Sarfat, yang tinggal ada dalam genggaman saja. Mungkin Anda ada seperti janda di Sarfat, yang ada sesuatu yang mati, ada sesuatu yang tidak hidup, ada sesuatu yang tidak berdampak, ada sesuatu yang tidak bergerak. Hari-hari ini kita perlu melakukan 4 hal tadi supaya keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.